Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Grobogan, Jalan Untung Suropati nomor 32 Purwodadi, kode pos 58111. Saya langsung. Permohonan penolakan tabligh akbar Ustadz Syafiq Reza Basalamah LCMA kepada yang terhormat Bupati Grobogan, Kapolres Grobogan, Dandim Grobogan, Kepala Kemenak Grobogan di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dengan diiringi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, sehubungan dengan akan diadakannya tabligh akbar di Masjid Jabalul Khair, Simpang 5 Purwodadi oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah LCMA pada hari Minggu 27 Maret 2022. Terkait hal tersebut, kami GP Ansor Kabupaten Grobogan dengan ini menolak keras dan meminta untuk tidak diberikannya izin pelaksanaan acara tersebut. Demikian permohonan dan sikap ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Grobogan. Ini tanda tangan Ketua Harsono SPD, kemudian Sekretaris Widiyoko ST.SH MSI MKN ini. Terus tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Kapolsek Kota Purwodadi, 2. kepada BPBD Kabupaten Grobogan, kemudian 3. ini arsip ya. Jadi intinya GP Ansor ini Kabupaten Grobogan menolak diadakan acara tabligh akbar yang akan diisi oleh penceramah yang bernama Ustadz Syafiq Reza Basalamah, yang kebetulan beliau ini terkenal sebagai penceramah Wahabi kayaknya teman-teman ya. Ini bagaimana tanggapan kami terhadap sikap yang dilakukan oleh pihak GP Ansor tadi teman-teman? Kalau kami ya setuju sekali lah ya, kalau kami setuju sekali. Karena mengapa demikian teman-teman? Gini, jejak digital ataupun video-video daripada Ustadz Syafiq Reza Basalamah itu juga sudah banyak ya di YouTube. Dan yang sangat memukul hati kami sebagai warga Indonesia, utamanya yang cinta akan keragaman, yang cinta akan perbedaan pendapat teman-teman ya, dan saling menghargai maksud kami. Kami sangat merasa gimana itu teman-teman mendengar salah satu ceramah dari Ustadz Syafiq Reza Basalamah ini, hafizahullah ta'ala wa atala umrah, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau. Ada salah satu ceramah beliau itu yang sangat mengiris hati kami, di mana pada waktu itu di salah satu ceramahnya beliau itu sempat menyinggung perasaan umat ini teman-teman. Yaitu ketika beliau lagi berceramah, kemudian ketika beliau itu bertanya kepada jemaahnya, habis sholat maulid, seumpama sholat berjemaah, biasanya orang-orang itu membaca apa? Kemudian para jemaah menjawab, zikir bersama. Akan tetapi apa ucapan daripada Ustadz Syafiq Reza Basalamah? Ketika jemaah sudah menjawab bahwa yang dibaca oleh orang-orang yang setelah selesai sholat berjamaah itu zikir bersama, malah dianggap itu nyanyi-nyanyian teman-teman. Jadi Ustadz Reza Basalamah ini, Syafiq Reza Basalamah menyatakan nyanyi-nyanyian katanya. Bayangkan, orang lagi zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Sang Pencipta, malah dianggap nyanyi-nyanyian oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Tentu ini sangat menyakiti orang-orang yang mengamalkan zikir berjemaah.
Intinya apa? Kalau sampean itu tidak mau zikir berjemaah setelah selesai sholat berjemaah, silakan, itu hak Anda. Namun tolong hargai orang-orang yang mau zikir berjemaah. Mau tidak mau niat mereka baik. Mau tidak mau mereka itu ingin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok malah Anda menganggap zikir berjemaah itu nyanyi-nyanyian? Namun alhamdulillah, setelah itu beliau minta maaf. Yaitu di video setelahnya membuat klarifikasi permohonan minta maaf itu, teman-teman ya. Minta maaf, alhamdulillah. Ini salah satu teman-teman, salah satu sikap yang kurang bijak. Sebagai penceramah, sebagai dai, tolonglah hargai perbedaan. Kalau memang Anda tidak mau tidak mau zikir berjemaah, nggak perlu Anda itu malah nyinyir terhadap orang-orang yang zikir berjemaah dengan mengatakan yang mereka baca itu nyanyi-nyanyian. Ini kan keterlaluan. Dan itu videonya sudah viral. Kami nggak perlu kasih cuplikan lagi. Viral itu sudah, teman-teman. Ini tolonglah. Tapi untungnya Ustaz Syafiq Riza Basalamah ini sudah minta maaf, untungnya. Gimana ya? Masa hanya karena berbeda pendapat, hanya karena tidak sepaham, malah menuduh orang yang lagi zikir kepada Allah, zikir bersama, kok malah dianggap nyanyi-nyanyian. Ini kan keterlaluan, teman-teman. Keterlaluan, walaupun sudah minta maaf. Gimana ya? Saya rasa orang sekarang itu perlunya belajar perbandingan. Perlunya belajar perbedaan pendapat. Karena gini, teman-teman, orang itu kalau tidak mengerti, tidak paham perbedaan pendapat di antara ulama, itu biasanya menganggap literatur ataupun kitab yang ia baca sebagai satu-satunya kebenaran. Karena kurang bahan bacaan. Jadi orang itu kalau hanya satu bahan bacaannya, contoh, dia membaca hukumnya ini haram, tapi dia sudah nggak punya bahan bacaan yang lain. Ini bisa jadi dia akan menyalahkan orang yang mengamalkan pendapat ulama yang mengatakan halal. Kenapa demikian? Karena dia itu tidak tahu, tidak punya kitabnya, tidak punya bahan bacaan yang lain, kecuali yang ngomong haram tok. Gitu. Sehingga bagi orang yang sudah paham terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, maka hal tersebut sudah maklum. Sehingga umat ini perlu kiranya dididik ataupun dikasih tahu bahwa hal ini masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dengan begitu insya Allah kita ini lebih mudah menerima perbedaan pendapat. Namun ketika orang itu tidak tahu bahwa ini perbedaan pendapat, bisa jadi dia akan menyalahkan semua orang yang berbeda dengan dirinya sendiri atau berbeda dengan bahan bacaannya. Padahal bahan bacaannya sangat minim sekali. Oleh sebab itulah teman-teman, mari kita harus saling menghargai. Gak usah saling hina. Kalau Anda nggak sependapat, nggak mau zikir berjemaah, monggo, itu hak Anda. Tapi tolong jangan sampai menghina, jangan sampai meremehkan, nyinyir kepada orang-orang yang mau zikir berjemaah. Gitu teman-teman. Oleh sebab itu mari kita belajar ya, belajar untuk saling menghargai. Kami sangat mendukung ya, kami sangat mendukung GP Ansor. Kami berada di pihak GP Ansor selama itu niatnya baik. Ya, selama itu niatnya baik. Dan ingat teman-teman, ini bukan untuk menghalangi dakwah. Tidak, tentunya GP Ansor punya alasan. Pastinya punya alasan. Ya gitu. Karena gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Gak mungkin ada api kalau gak ada orang yang menyalakan api. Sekarang sebenarnya tugas kita adalah mengkaji apa penyebabnya GP Ansor menolak ceramah yang akan dilakukan oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Coba dikaji. Jadi masa lalunya, isi videonya bagaimana? Itu tolonglah
Tolong itu dikaji. Jangan hanya teriak, oh itu nanti menolak dakwah. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Kami pun ketika Ustadz Syafiq Rizal Basalamah itu menganggap zikir berjemaah sebagai nyanyian, enggak demo. Kami enggak demo teman-teman. Walaupun hati ini sebenarnya sakit. Ketika Ustadz Syafiq Rizal Basalamah menyatakan zikir berjamaah itu nyanyi-nyanyian. Oh, ini sakit hati ini, tapi kami gak demo. Nah, kan ini enjoy kami, gak demo. Walaupun dia itu menyatakan zikir jamaah itu nyanyi-nyanyian katanya. Oh, ini untung sudah minta maaf, dan kami langsung memaafkan, dan bahkan sebelum ia itu minta maaf kami sudah memaafkan sebenarnya teman-teman ya, karena kami hanya ingin saudara-saudara kita semuslim itu biar semuanya mendapat hidayah, hati terbuka, hati lapang dada, menerima perbedaan, tidak saling menghina, tidak saling mencaci, tidak saling menyalahkan, apalagi sampai menuduh sesat terhadap sesama saudaranya, merasa diri paling ikut sunnah sedangkan yang lain dituduh ahli bid'ah. Ini kurang bijak. Setiap orang punya dalil. Oleh sebab itu mari kita sudah lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amaliyah kami, bagi kalian amaliyah kalian. Silahkan mari kita berpegang pada prinsip masing-masing tanpa harus saling mencaci maki, tanpa harus saling nyinyir. Jangan. Anda yang mau tahlilan monggo, yang tidak mau tahlilan monggo. Anda yang mau zikir berjemaah monggo, yang tidak mau zikir berjemaah monggo. Asalkan kita sama-sama niatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.